أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Surat Thaha ayat 128. Ya Allah, afalam yahdi mongko apa toh durung jelasake atau mertelaake sapa Allah ayyatabayyan langsung mawon mboten ngeten mawon maknane afalam yahdi mongko apa to durung dadi pertelo langsung mawon ngoten afalam yahdi mongko apa to durung dadi pertelo ayata bayan tegese mongko apa to durung dadi pertelo lahum kedue kufar Mekah ayli kufari Makkah tegese kedue kufar Mekah apa sing kurung dadi pertelo kam ahlakna ya Allah ya Rabbi ya Karim kam ahlakna ing pirang-pirang ahlakna ngerusakake sapa ingsun ai kasiron ihlakuna qablahum minal quruni ai kasiron tegese akeh ihlakuna utawi tafsirun li fa'il yahdi nggih niki dados ihlakuna ini merupakan fa'ilnya lafat yahdi ai kasiran tegese akal tegese wong akeh ihlakuna opo ihlakuna ngoten opo ihlakuna tulis fa'ilnya yahdi apa ihlakuna oleh ngerusakake ingsun utawa oleh binasakake ingsun qablahum ing dalem sadurunge kufar Mekah minal kuruni saking pira-pira kurun ayil umami tegese pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat sapa umam bitakdzibir rusuli kelawan ngorohake ing para utusan yamsyuna hale padha melaku sapa kufar Mekah halun atai yamsyuna iku dadi hal min dhamiri lahum saking dhamir lahum fi masakinihim ing dalem pira-pira omahe kurun ai fi safarihim tegese ing dalem pelungane kufar Makkah ila Syami maring negara Syam wa ghairi halan sakliyane Syam sehingga fayatabiru mongko bisa ngalap perkieling sapa kufar Makkah wa ma dzukira min akhdi ihlakin min fi'lihi al-khali an harfin masdariyin li riayatil makna la mani alahu wa ma utawi barang dzukira kang wis den tutur apa ma bayane min akhdi ihlakin bayane saking ngalap ing lafat ihlak bayane ngalap ing lafat ihlak min fi'lihi saking fi'ile ihlak tapi al khali kang sepi apa fi'lihi an harfin saking huruf diharakati ya an harfin saking huruf
masdariyen kang bangsa masdariyen kang bangsa masdar li riayatil makna krana arahe njaga ing makna dari ayatil makna krana arahe njaga ing makna iku lamani alahu gulaman ora ana barang kang nyegah tidak melanggar aturan minhu saking ahdi ihlak ahdi ihlak niku lho ahdi ihlakin nginggil niku inna fi dzalika la ayatin li ulin nuha inna fi dzalika satana iku ing dalem kono-kono ihlak la ayatin yaktina ta pira-pira ayat aila ibaron nasab aila ibaron yaktine utai pira-pira pergiling li ulin nuha keduwe wong kang padha ngalap keduwe wong kang padha duweni akal aili dawil uquli tegese keduwe pira-pira wong kang duweni akal walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizamu wa ajalum musamma walaula kalimatun lamun ora ana utawi kalimat utawa dawuh lamun ora ana utawi kalimat utawa dawuh sabaqat kang wis dingin apa kalimat min rabbika saking pangeran sira li takhiril adabi keduwe ngakhirake ing adab anhum saking kufar Mekah ilal akhirati temu kemarin akhirat lakanal ihlaku iku lakana iku maujud ngoten nggih khabare laula wau iku maujud lakana mongko yektine ana lakana mongko yektine ana apa ihlaku ngerusake binasake iku li zaman barang kang wajib ay laziman tegese barang kang wajib barang kang tetep lahum ketuwe kufar Mekah di dunya ing dalam dunya wa ajalum musamma wa ajalun lan titi pirsa titi mongso wa ajalun lan iku dadi mongso musamman kang wis den pasti apa ajal ai madrubun tegese kang wis den pasti apa ajal lahum ketuwe kufar Mekah ma'tufun utai ajal musamma iku kang den atofake ala dhamir ing atase dhamir al mustatiri kang kasimpen apa dhamir fi kana ing dalam lafat kana wa qamalan jumeneng apa al faslu pemisah bi khabariya kelawan khabare kana rupane lizama jumenengi maqamat takkid ing dalam panggonane takkid maqamat takkid ing dalam panggonane takkid pun wonten mawon dindak dan diterangne nang mari ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam ayat ini 128 129 intinya adalah di sini menjelaskan kepada kufar Makkah, artinya orang-orang kufar Makkah yang ini yang mana orang-orang kufar Makkah inilah yang menjadi sasaran pertama ya dakwahnya Kanjeng Nabi. Tangriki dikatakan afalam yahdi ayyatabayyan lahum ayli kufari Makkah. Langsung Quran itu riyen mawon. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Tangriki dikatakan apakah belum menjadi jelas bagi mereka orang-orang kafir Mekah betapa sangat banyaknya aku Allah telah membinasakan sebelum mereka umat-umat sebelum mereka yamshuna fi masakinihim yang mana orang-orang kufar Mekah itu melewati terhadap rumah-rumahnya para umat-umat terdahulu itu yang telah dibinasakan inna fi dzalika laayatil liulin nuha dan pembinasaan terhadap umat-umat terdahulu itu hanyalah merupakan sebuah ayat, merupakan sebuah pertanda, namun hanya bagi orang-orang yang memiliki akal. Hanya bagi orang-orang yang memiliki akal. Bon. Jadi intinya tanda kutipnya mempertanyakan terhadap para kufar Mekah. Afalam yahdi ayyatabayyanu lahum li kufari Makkah. Apakah belum jelas bagi mereka ayli kufari Makkah, yakni bagi orang-orang kafir Mekah kam khobariyatun maf'ulun ya kam ini merupakan menjadi khobariyah yang sekaligus jadi maf'ul kam ahlakna ay kasiran ihlakuna betapa banyak ngoten nggih betapa banyak aku Allah betapa banyak aku Allah
itu telah membinasakan qablahum minal quruni ay al umam al madiyah litakdzibir rusuli. Betapa banyak Allah Ta'ala itu sudah membinasakan para umat-umat terdahulu karena mereka itu menganggap bohong terhadap para utusan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dados teng mriki niki intinya mempertanyakan kepada mereka betapa sebenarnya sudah jelas kepada orang-orang kafir Mekah yang menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi bahwa mereka itu loh sudah jelas, bahkan sudah leha, mereka itu ini yamshuna halun min dhamirin lahum fi masakinihim, dalam keadaan mereka para kufar Mekah itu melewati tempat-tempat tinggalnya para umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan. Ai fi safarihim ila Syam wa ghairiha. Yani orang-orang kafir Mekah. Kalau sampun mantun ngau gitu. Nggih, dijemput. Jemput. Macam-macam, bilang. Hes. Kita lanjutkan lagi. Jadi yamshuna fi masakinim. Jadi orang-orang kufar Mekah itu fi safarim ila Syam wa ghairiha. Ketika orang-orang kafir Mekah itu benar-benar bisa menyaksikan yang namanya umat-umat terdahulu itu benar-benar sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala, sehingga harusnya orang-orang kufar Mekah itu bisa mengambil sebuah pelajaran. Gampangannya ngomong, kalau orang itu melewati sebuah monumen, umpama nang Surabaya iku ana monumen sing jenenge monumen Tugu Pahlawan atau semisalnya. Itu kan semuanya untuk kita mengambil sebuah pelajaran, untuk kita mengingat betapa besarnya kisah yang ada pada Tugu Pahlawan itu tadi. Maka sama dengan orang-orang yang namanya orang-orang kufar Mekah ini. Orang-orang kufar Mekah ini diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Falam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Apakah belum jelas bagi mereka orang-orang kafir Mekah bahwa kami telah banyak membinasakan terhadap umat-umat terdahulu, yang mana orang-orang kufar Mekah ini telah melewati tempat-tempat tinggalnya umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Yakni tatkala orang-orang kafir Mekah itu melakukan perjalanan menuju Syam dan juga yang lainnya. Fayatabiru, maka seharusnya mereka bisa mengambil sebuah pelajaran. Lah nek wis ndelok bahwa umat-umat yang terdahulu itu benar-benar dibinasakan oleh Allah Ta'ala seperti yang didakwakan, ini sering. Pokoknya bahas masalah umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala itu sampean iling-ilingan surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu lengkap menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wal fajri wal layalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar al fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu belum melihat betapa dan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap kaum Ad. Iromadzatil imad, yang tempatnya itu merupakan Iromadzatil imad. Kalau sering bolak-balik cerita yang namanya Iromadzatil imad. Iromadzatil imad itu allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yaitu sebuah negara, sebuah kota yang keindahannya tidak pernah akan terulang oleh sejarah. Betapa bagusnya kota tersebut. Nah, dikatakan kan kota Iromadzatil imad itu penuh dengan taman bunga. Baunya semerbak wangi daripada taman bunga itu. Sampai lalat saja kalau mau masuk ke gerbangnya itu langsung mati. Gara-gara benar-benar ambu wangi. Wanginya wangi natural. Sampai lalere katanya melebu gak iso. Saking wangi ini langsung mati. Itu sing jenenge Iromadzatil imad yang menjadi tempatnya kaum Ad. Itu semua juga dibinasakan oleh Allah. Wa samudal ladzina yabus sakhra bilwad. Dan juga kaum Samud, yang mana kaum Samud itu kaumnya besar-besar, mampu memecahkan bebatuan-bebatuan besar. Wa fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun yang menjadi
hidupnya lama, ya. Itu semua merupakan golongannya al-umam as-sabiqah, al-umam al-madiyah, para umat-umat yang telah terdahulu, yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Yang mana mereka orang-orang kafir Mekah itu melewati tempat-tempat peninggalan sejarahnya ini tadi. Kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun, Dzil Autad, ini semuanya mereka bisa melihat peninggalan-peninggalan tersebut. Yang mana seharusnya tatkala mereka melewati dan melihat peninggalan-peninggalannya umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala, seharusnya mereka bisa mengambil sebuah pelajaran. Lah hanya saja niki yang menjadi PR, tanda kutipnya gini ki, yang menjadi PR adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tengriki dikaaken dilanjutkan din fayatabiru wa ma dzukira min akhdi ihlakin min fi'lihi al-khali an harfin masdariyin li riayatil makna la mani alahu. Niki lho. Jadi tengriki dikaaken dan perkara yang telah disebutkan yakni mengambil lafaz ihlakuna iku mang lho. Ngono qaulu ahlakna ay kasiran ihlakuna, mengambil lafaz ihlakuna dari fi'ilnya yang sepi daripada huruf masdar karena untuk menjaga makna itu tidak masalah. Artinya wal makna annam akhdal masdar minal fi'li li sihhatil makna la yatawaqqafu alal harfi al masdari bal yusbaku al masdar minal fi'li biduni sabiqin li tawaqqufil makna alaihi. Iki awakmu belajar ilmu nahwu, Pak. Secara kaedahnya yang namanya fi'il itu tidak boleh ditakwil masdar kecuali kalau ada adat yang menjadi atau yang mentakwil masdar seperti an masdariyah ataupun yang lainnya. Lah, di dalam lafadz ini afalam yahdilahum kam ahlakna, ini lafadz ahlakna diambil menjadi ihlakuna, itu nanti diperbolehkan untuk dijadikan fa'il, yang mana harusnya itu harus ada an-nya, an masdariyahnya, harusnya kan ada an-nya. Akan tetapi walaupun tidak ada adat takwilnya, tapi kalau untuk menjaga keabsahan makna, maka tidak perlu yang namanya an masdariyah atau alat atau sifatnya huruf takwil masdar. Kalau biasanya kan sering ya kita, kalau yang benar kan antas ma'abil mu'ad khairun min antaroh kan. Tapi biasanya orang Arab ngomongnya nggak seperti itu langsung, tasma'u bil mu'ad khairun min antaroh. Dan itu juga statusnya langsung dijadikan seolah-olah menjadi masdar. Karena untuk liri ayatil makna walaupun biduni sabik, dengan tanpa adanya huruf yang mentakwil masdar, itu dianggap legal. Kita lanjutkan lagi. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha ay la ibaran liulin nuha ay lidawil ukul. Dan sesungguhnya di dalam pembinasaan orang-orang atau umat-umat terdahulu tersebut terdapat sebuah pelajaran, ayat-ayat, pelajaran, tapi hanya untuk orang-orang yang memiliki akal, ailidawil ukul, yakni orang-orang yang memiliki akal. Yes, ini seperti yang sering dikaaken. Dadi wong iku isok ndelok monumen atau tugu pahlawan atau apapun itulah bahasanya, itu semua akan memiliki sebuah pelajaran tersendiri bagi orang yang memiliki akal. Lah nek wong iku mang kita gawe muda ada orang ingin main ke Tugu Pahlawan atau patung Soekarno atau semisalnya lah. Kalau tujuannya hanya ingin berfoto, ya wis, orang itu nggak akan mengambil sebuah pelajaran. Tapi kalau orang hadir di situ dalam keadaan akalnya itu aktif, liulinuha, orang-orang yang memiliki akal, akalnya itu aktif, ke situ itu dalam keadaan berangan-angan, oh iya anjen pahlawan-pahlawan ini adalah dulu orang-orang yang pernah memperjuangkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Dan juga sama,
ini yang namanya kufar Mekah, harusnya mereka ketika melewati monumen-monumen atau tempat-tempat tinggalnya umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala, harusnya mereka mengambil sebuah pelajaran. Oh iya, ini loh Allah Ta'ala benar-benar membinasakan terhadap umat-umat terdahulu yang menganggap bohong terhadap para utusan. Maka harusnya kita, ini katanya orang kufar Mekah, harusnya mereka juga bisa mengambil sebuah pelajaran. Otaknya diaktifno, Pak. Gampangane ngomong ngono lho. Otaknya itu diaktifno. Mulakno seperti yang didawuhkan kalian Syekh Mutal Asy'arawi, beliau niku dawuh bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki beliau dawuh nih loh, balik bahasannya beliau, qauluhu fa makna afalam yahdilahum yakni yubayyinu lahum wa yadulluhum 'alal qura al-katsir allati kadzabat rusulaha wa ma hadatsa lahum wa haqqa bihi minal adab wa kana 'alaihim ayatanabbaw wa yakhudhu minhum ibratan wa la yansarifu anha. Ya, ini Allah Ta'ala itu sudah sangat menjelaskan terhadap kita semua, menunjukkan atas kita semua desa-desa, tempat-tempat yang mana Allah Ta'ala telah membinasakan terhadap orang-orang yang ada di tempat tersebut. Wes kabeh mari diurusan. Sehingga seharusnya wa kana alaihim ayatanabbahu wa ya'khudhu minhum ibratan wa la yansarifu anha. Seharusnya mereka itu bisa mengambil sebuah pelajaran, bukan yansarifu anha, bukan hanya sekedar lewat mari ngono ae. Cara bahasane teng niki wa qaulu ta'ala yamshuna fi masakinihim, yang mana tempat-tempat tersebut itu benar-benar mereka lewati, benar-benar mereka kunjungi. Kaqaulihim wa innakum la tamurruna alaihim musbihin falaysa tarikhan yuhka innama waqi'un masilun tarawnahu bi a'yunikum wa tasiruna baina atladi. Jadi dawuh Allah Ta'ala teng mriki dikaaken ceritane Irama Dzatil Imad, ceritane kaum Ad, kaum Sam dan juga Fir'aun. Bagi orang-orang kufar Mekah itu bukan hanya sekedar sejarah. Napa? Laisa tarihan yuhka. Laisa tarikhan yuhka. Bukan hanya sekedar sejarah yang diceritakan. Tapi memang benar-benar innama waqi'un masilun tarawnahu bi a'yunikum wa tasiruna baina adlaliha. Memang benar-benar sebuah kenyataan yang benar-benar bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri dan bisa dilewati, bisa dilihat oleh mereka. Ya. Tapi ini ki inna fi dzalikal ayatil liulin nuha ay ajaibul liman aqala bi fikrin. Itu semua cuma khusus bagi orang-orang yang memiliki akal. Supaya apa wae lek orang duwe akal ya ora iso. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau kamu tahu yang namanya akal itu diambil dari kalimat iqal. Iqal itu maknanya adalah tali yang digunakan untuk menali sebuah unta ataupun semisalnya. Sehingga jangan ada orang itu berpikiran bahwa orang yang memiliki akal itu berarti bisa bebas untuk berpikir secara bebas. Itu salah. Yang namanya akal itu diambil dari iqal. Iqal itu maknanya adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta ataupun hewan-hewan yang lainnya. Sehingga akal ini maknanya adalah pengikat manusia biar tidak menjadi liar. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Mulane nang ngriki dikaaken bahasane ngoten ya. Mulane jangan sampai ada fal ba'du yadunnu annallaha khalaqalana al-aqla linartafi fi majalatil fikri kama nasya wa nafalitu min kullil quyud. Sebagian dari kita itu memiliki pemahaman bahwa Allah Ta'ala menciptakan akal untuk kita itu agar kita berpikir secara bebas, secara brutal tanpa batasan. Ini merupakan sebuah pemahaman yang salah. Karena sing jenenge akal itu diambil dari kalimat iqal. Iqal itu maknanya tali yang digunakan untuk menali unta dan juga hewan-hewan yang lainnya agar tidak menjadi liar. Maka sama, akalnya manusia juga sama. Fal aqlu nengeri dilanjutkan, maka akalnya sama, akalnya manusia juga sama. Tujuannya adalah nengeri didakwa kada lika akluka yaqiluka. Yang namanya akal kita itu diciptakan untuk mengikat kita. Ya, bukan untuk malah membebaskan pemikiran buatan, tapi untuk mengikat kita.
Wa yunadimu harakataka hatta la tasiru fil kauni ala hawaka. Agar mengikat kita dan mengatur pola gerak kehidupan kita sehingga kita itu tidak berjalan di dalam kehidupan ini sesuai dengan hawa nafsu sakarepe dhewe. Ngoten lho. Sehingga akal kita itu agar kita itu terikat mana ini yang benar, mana ini yang salah, mana ini yang boleh dilakukan, mana ini yang sebaiknya tidak dilakukan. Itu maknanya akal. Pun satu aja mesakne bola-bola pegel ya. Ya, niku ngoten. Cara diringkesno maneh dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu kurang lebihnya seperti itu. Lah, intinya berarti teng mriki dingendikaken tetap saja ada monumen sebesar apapun, monumen itu hanya akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Intinya itu, inna fi dzalika laayatil liulil nuha. Ono monumen, ono bentuk apapun itu, peninggalan sejarah apapun itu hanya akan berfungsi bagi orang-orang yang memiliki akal. Kalau orang nggak memiliki akal, ndelok apa wae serenek mengambil pelajaran sama sekali. Pun terakhir, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizama wa ajalum musamma. Surat Thaha ayat 129. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, andaikan tidak ada kalimat, tidak ada dawuh yang telah lewat, yang telah terdahulu, ya, yang telah terdahulu dari Allah, maka membinasakan terhadap kufar Mekah dan juga seluruh umat itu merupakan sebuah hal yang wajib dan merupakan sebuah hal yang sifatnya sudah di ajalum musamma, sudah ditanggalkan, bahasanya ngaten nggih, sudah dijadwalkan. Artinya ya ana bahasa ayat 129 iki. Walau la kalimatun sabaqat mir rabbika li ta'khiril adabi anhum ilal akhirah. Andaikan tidak ada dawuh yang telah terdahulu dari Allah Ta'ala, dari Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, untuk mengakhirkan siksa dari mereka hingga akhirat, lakanal ihlaku lizaman, niscaya membinasakan terhadap mereka itu merupakan sebuah kewajiban, ay laziman lahum fid dunya, yakni sebuah kewajiban bagi mereka di dalam dunia, wa ajalum musamma, dan sebuah hal yang sudah dijadwalkan, ay madrubun lahum. Artinya ya nopo iki iling-ilingan tenan. Innallaha subhanahu wa ta'ala sabaqa fi ilmihi ta'khirul adab al-amli hadhil ummah ikraman li nabiyya. Bahwa termasuk daripada keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi, ini sering kalau bahas di setiap pembahasan, termasuk daripada keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi adalah sebetapa besar umatnya Kanjeng Nabi ini melakukan dosa, tidak akan diazab dengan cara dibinasakan secara total. Paham ora? Kalau umat-umat zaman terdahulu lek sampai wis kenemenen dielingno nabine ora kena, maka satu-satunya jalan oleh Allah Ta'ala benar-benar dibinasakan secara habis, secara total. Tapi khusus umatnya Kanjeng Nabi iki, walaupun melakukan dosa sebesar apapun, melakukan kerusakan di bumi sebesar apapun, tidak akan ada yang namanya siksaan ihlak, siksaan dibinasakan secara total. Orang arah umat Kanjeng Nabi. Karena napa? Ikraman li nabiyha. Karena memuliakan terhadap umat, terhadap Kanjeng Nabi. Jadi awak dhewe niku kuntum khairu ummatin. Kita itu merupakan umat terbaik daripada umat-umat terdahulu. Bahkan banyak sekali disebutkan kekhususan menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Ya salah satunya ya iki, Pak. Penak awak dhewe dadi umatnya Kanjeng Nabi ku penak. Wis to, penak ora bakal diadab secara istiqsal, itu gak ngarah. Mulane nang ngriki dilanjutaken walau la dzalika la halla bi kama halla bi man qabla minal qurun al madiyah. Andaikan tidak ada janjinya Allah Ta'ala yang terdahulu bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar akan, bahwa Allah Ta'ala itu akan mengakhirkan siksaan untuk umatnya Kanjeng Nabi itu tatkala di akhirat. Gak mungkin Allah Ta'ala membinasakan secara total umatnya Kanjeng Nabi. Andaikan tidak ada janjinya Allah yang seperti ini, maka sama.
umatnya Kanjeng Nabi ya akan binasa entek asasine. Umpama gak ono janjine Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sampun kalimatun sabaqat mir rabbika. Itu merupakan sebuah kalimat, sebuah dawuh, sebuah janji dari Allah Ta'ala yang sudah terdahulu bahwa Allah Ta'ala tidak akan membinasakan secara habis umatnya Kanjeng Nabi ini karena memuliakan terhadap Kanjeng Nabi. Wes, maka sama Kanjeng Nabi pun juga sama dalam hal ini disampaikan oleh Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga sama, beliau dawuhnya Kanjeng Nabi ini lho nggih sami Pak. Delok umatnya, orang ada umatnya yang kafir, Kanjeng Nabi ku kok bahasane brutal, gak iman langsung dipateni mboten. Kanjeng Nabi justru malah selalu dawuh innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak tahu. Terus ketika Sayyidina Umar ingin memenggal terhadap orang kafir, maka Kanjeng Nabi selalu menjawab, ojo Mar, ojo wahai Sayyidina Umar. Saya berharap bahwa nanti ada dari anak turun mereka yang menjadi Islam, Islamnya menjadi baik. Cara bahasanya Syekh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki bahasane niki nggih bahasane Al Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tengriki dawuh bahwa walau la kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizama wala syakka fi annal kalimat ya ikhwarullah ta'ala wa malaikatahu wa kutubahu fil lauhil mahfuz anna ummatahu alaihi salam wa in kadzabu fasayukharuna wa la yaf'alu bima yaf'alu bi ghairi minal istisal. Tengriki akan masih umat Kanjeng Nabi, andaikan semua umatnya Kanjeng Nabi itu menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi, niscaya mereka akan diakhirkan dan tidak mungkin umatnya Kanjeng Nabi ini disiksa dengan siksaan istisal atau habis secara total, dibinasakan secara total. Tengriki napa qala ba'dum li annahu alima anna fi man yu'min wa qala akharun alima anna fi naslihim man yu'min. Niki lho. Karena Allah Ta'ala itu tahu bahwa di dalam umatnya Kanjeng Nabi ini dalam keturunannya pasti ada yang beriman. Bahkan seperti Abu Jahal saja anaknya itu merupakan orang yang beriman. Ini pola pikir dalam dakwah itu seperti itu. Dakwahnya Kanjeng Nabi. Anak wong kafir mboten kok wah padahal ya sangat memusuhi terhadap Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi mboten duka, mboten kok malah ingin membunuh terhadap orang itu. Tapi selalu Kanjeng Nabi berharap jangan. Mungkin saja ada dari anak turun mereka itu menjadi orang yang beriman. Pun intinya niku. Walau la kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalum musamma. Terakhir tengriki bahas nahune ma'tufun ala dhamir al mustatir fi kana. Jadi ajalun musamma ini diatofkan kepada dhamir yang mustatir yang ada pada kana, yaitu kira-kiranya adalah huwa. Lah, tengriki waqama al faslu bi khabariyah maqama ta'kidi. Pemisah yang berupa khobarnya kana yang berupa lafadz lizama itu sudah seolah-olah menempati posisinya takkid. Cara bahasane nang alfiyah ala dhamiri raf'in muttasil atau tafafsil bid dhamiril munfasil. Secara aturan kalau kita mau mengatofkan sebuah kalimat kepada dhamir yang rofa yang mutasil, maka hendaknya dijadikan munfasil dulu. Baru kemudian diatofkan. Cara bahasane mestine iku lakana huwa, bahasane ngoten nggih. Lakana huwa wa ajalum musamma. Harusnya seperti itu, tapi di sini sudah dianggap boleh walaupun tidak ada dhamir munfasilnya karena nopo? Ada khobarnya kana yang dianggap sudah menempati posisinya dhamir munfasil. Wa in ala dhamir raf'in muttasil atau tafafsil bid dhamiril munfasil. Au fasilimma wa bila faslin yarid. Nanti wis kaite teng alfiyah ngoten pun.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Surat ayat 130 ila huna wallahu a'lam bissawab.